Lagi ya di Energi Sukses bersama 11 founder dan pebisnis ternama. Biasa kita yang Anda juga mungkin sudah kenal ya di media sosial, di televisi, dan di lain-lainnya. Ada Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm yang sudah bersama kita. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Coach. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Bang Fahmi, sukses para pendengar RRI Pro 3 XBIS malam ini. Amin. Karena tema kita cukup menarik ya. Yes. Busana Shibori Anamorphosa, tingkatkan ekonomi masyarakat sekitar ya. Dan kita juga sudah ada narasumber kita yang akan kita coba kulik terus ya. Ini ada pemilik usaha Anamorphosa di Yogyakarta, Pak Imam Sudrajat dan Anim Murwantini ya. Jadi ini suami istri yang sudah bersama kita ya. Selamat malam Pak Imam, Bu Anim. Malam Pak Imam, Bu Anim. Pak Fahmi, Coach Getty. Luar biasa nih. Luar biasa semangatnya ya. Ini colorful. Colorful ya. Luar biasa. Baik. Nah saya mau ke Coach Getty sebentar ya. Pak Imam dan Bu Anim. Coach, ini temanya menarik tentang busana. Kalau kemarin sepatu, kali ini busana. Saya tahu fashion adalah salah satu bidang yang selalu berubah setiap, nggak tahu bisa 3 bulan gitu, 6 bulan, tahunan gitu ya. Tapi banyak ajang-ajang besar yang diselenggarakan biasanya tahunan gitu. Dan biasanya juga kita tidak bisa, baju itu kan, fashion itu tidak bisa menempatkan pada satu orang yang ini suka, yang ini nggak suka. Seleranya dan pasarnya juga segmented gitu ya. Tapi kalau menurut Coach adanya busana Shibori Anamorphosa ini yang membuat geliat ekonomi kita juga berkembang, ini gimana Coach? Jadi ini menarik. Di Jogja yang saya dampingi banyak desainer fashion gitu ya. Udah gitu craft, mereka punya pasarnya sendiri-sendiri. Mereka seakan-akan tidak bersaing, tetapi mereka justru berkolaborasi, membuat ekosistem tumbuh, sukses, dan sejahtera bersama. Nah, ini poin pentingnya bagi para UKM yang merasa itu harus bersaing. Saat ini udah nggak zamannya lagi yang namanya competition. Semua melakukan yang namanya co-opetition. Bagaimana bersama-sama untuk saling berkolaborasi, saling melakukan sehingga bisa tumbuh bersama. Karena pelanggannya, segmennya juga dimiliki oleh masing-masing dan 4 sesi atau 5 sesi terakhir ini saya angkat bagaimana pengusaha usaha kecil menengah ini bisa membangkitkan ekonomi sekitar. Ini yang paling menarik. Ya. Tidak dalam konsep gaji, tapi konsep bagi hasil, tidak dalam konsep untuk sejahtera sendiri, tapi sejahtera bersama dalam kolaborasi yang saling menguntungkan. Para pendengar RRI Pro 3 untuk pahami kita harus bersama. Ya, kalau kita mau cepat ya harus sendiri, tapi nggak akan bisa besar. Tapi kalau Anda mau jadi besar, Anda harus bersama-sama. Nah, hari ini saya undang nih. Ini adalah pasangan suami istri yang sangat inspiratif. Bahkan Shibori Anamorphosa ini dapat predikat 3 besar pendapatan tertinggi di Inacraft kemarin. Nanti cerita Bu Anim sama Pak Imam cerita, karena dia awalnya juga tidak ada di bisnis fashion dan dia akan cerita bagaimana dia punya impian besar ini dan saat ini dia tumbuh terus untuk membantu sekitar dan menjadi bagian dari kebanggaan Jogja untuk fashion desainnya ini yang namanya Anamorphosa. Oke, kalau gitu langsung aja kita tanya ya. Pak Imam dan juga Bu Anim. Bu, ini dengar cerita singkat dari Coach Getty, saya jadi juga penasaran ini ya. Gimana sih kok bisa katanya punya hobi yang beda gitu ya? Nggak langsung jadi busana ini, tapi sekarang bisa punya gitu ya busana Shibori Anamorphosa ini dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, bahkan bisa mendapat pendapatan yang tertinggi di Inacraft. Jadi ini luar biasa sekali. Mungkin awalnya gimana sih Pak Imam dan Bu Anim? Jadi awalnya itu Anamorphosa itu ide saya untuk
apa ya? Jadi awalnya kita tuh tinggal di Jakarta, kita dulu pekerja film dan terus kita pindah ke Jogja. Nah setelah ke Jogja kita sekarang kita punya anak 3 dan istri saya tuh merasa dirinya tuh punya perubahan sensitif, terutama sesuatu yang menyentuh di kulitnya gitu. Jadi dia tuh nggak bisa pakai baju yang berat, yang terlalu ribet, yang terlalu ini itulah perempuan ya. Nah akhirnya saya buatkan saya desain untuk istri saya dan saya buatkan. Dia juga pengen pengen juga menggunakan sesuatu yang simple, yang ringan, tapi tetap look kelihatan anggun dan bikin dia bahagia gitu. Akhirnya saya buat dan ternyata ya istri saya bahagia dan ternyata respon orang-orang di sekitar saya juga cukup positif ya. Jadi dan ya itu mulai sejak itu ya kita terus berkembang nekunin inovasi-inovasi dengan konsep yang saya buat istri saya gitu. Ternyata apa yang saya buat itu untuk istri saya juga diminati oleh perempuan-perempuan lainnya seperti itu. Iya. Tapi Pak Imam ya, saya penasaran nih, benar-benar penasaran dari lubuk hati ini. Orang tuh jual baju itu ya, kok bisa gitu ya berhasil ya? Padahal saingannya banyak ya. Saya lihat di Tanah Abang itu banyak ya coach ya. Tapi bisa aja berhasil. Itu gimana cara memotivasinya? Gimana cara membuat satu desain yang baik gitu ya, buat agar diterima oleh masyarakat gitu, Mas Imam? Oke, sejujurnya ya kami itu merasa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung untuk di dunia fashion ini ya, terutama kita di Jogja. Iya. Kenapa ya? Kenapa, Bu? Ya, kita merasa sangat beruntung ya. Yang pasti, setiap saya membuat desain untuk istri saya itu pasti akan saya lakukan dengan sepenuh hati ya, dengan cinta ya. Jadi, gimana caranya saya membuat sesuatu untuk istri saya itu istri saya itu sangat complicated dan sangat ribet urusan outfit ya. Jadi, semua desain saya itu seperti mewakili semua keluhan-keluhan tentang outfit yang akan mereka pakai gitu ya mungkin ya. Menurut saya sih begitu ya. Iya. Jadi gini, Mas Imam ini desainernya, kalau Ibu Anim ini apanya? Saya mungkin Imam. Saya itu orang di belakangnya Pak Imam untuk mewujudkan desain-desainnya Pak Imam. Oh gitu. Jadi ini nyala ya, gitu ya? Iya. Jadi dulu waktu di Jakarta itu istri saya itu kan line producer, saya itu lebih ke desain di art ya. Jadi dan itu kami terapkan di usaha kami yang sekarang. Jadi saya tuh di posisi desain, nah istri saya di bagian industrinya dia menjalankan industrinya, saya itulah. Ya, saya mewujudkan ide-idenya Pak Imam untuk menjadi sebuah produk. Konsepnya Pak Imam konsepnya Pak Imam akan terwujud ya, saya ini berusaha untuk mewujudkan itu. Iya, produksi. Jadi ada ide diimplementasikan gitu ya, dan realisasi gitu ya. Tapi menariknya begini, Coach. Ini kan Pak Imam ini kan kerjasama gitu. Iya, saling melengkapi. Saling melengkapi gitu ya. Tapi saya ingin tahu juga ini model bajunya itu yang dibuat ini busana shibori ini apa yang menjadi daya tarik masyarakat tuh sampai suka, sampai tadi memecahkan rekor di Nakraf ya, penghasilan itu gimana itu? Apa yang dilakukan? Ya itu saya cuma mengikuti menurut saya istri saya itu bisa mewakili sebuah produk yang bagus, karena istri saya itu setiap saya mendesain pastikan saya akan mendengarkan apa konsumen. Nah, semua yang diinginkan konsumen itu bisa disampaikan oleh istri saya langsung ya. Jadi saya bisa Animorphosa, kurator terbaik Animorphosa itu ya istri saya gitu. Dan dia yang dia yang akan menentukan mana kita pasarkan untuk ke
konsumen gitu. Ya. Inakraf yang tadi Coach Getty bilang itu yang udah berapa lama yang dapat penghasilan tertinggi itu? Aduh. Ya kebetulan kemarin di Inakraf on Oktober kemarin. Tahun 2024 Iya, ya? 2024. Oh, kita dapat peringkat ketiga gitu, tapi sebelumnya juga kami sempat dapat peringkat pertama kedua juga ya. Oh, Untuk fashion Itu alhamdulillah kami itu selalu dapat selalu 5 besar lah. Lima- Mungkin karena sebelumnya kan nggak diumumin peringkat. Nah, Kami itu selalu mendapat ini 5 besar karena kan emang kami didatengin sama pihak panitia gitu karena ada gift yang itu sebagai bentuk ini ya Penghargaan. apresiasi kami mendapat transaksi 5 besar di Inakraf. Ya, baik. Saya nggak nanya yang transaksi nomor 3-nya. Saya pengen tahu yang nomor 5 yang transaksi masuk itu dapatnya berapa ya di Inakraf itu? Tahu saya, tapi berapa sih? Ya kayak misalnya gimana ya? Sebenarnya gini, kemarin itu sebenarnya ya kita dapat peringkat ketiga, tetapi kenyataannya waktu itu dalam keadaan pengunjungnya tuh tidak seramai Inakraf sebelumnya seperti itu. Iya. Tapi tetap aja dapat kan. Saya pengen tahu berapa sih nilainya, Pak Imam. Rahasia itu. Kisaran. Kalau kita di Inakraf tuh rata-rata antara 250 sampai 400. Oke, 250 sampai 400. Tapi itu cuma berapa hari loh. Ya, saya potong dulu. Saya mau ke Coach Getty. Coach, jualan baju bisa dapat 250 sampai dengan 400 cuma 4 hari. Ya. Itu ide apa ya yang bisa disalurkan oleh yang lain, mungkin punya ide juga gitu, Coach. Jadi ada yang bilang bahwa harga itu sangat berpengaruh terhadap penjual. Kalau menurut saya enggak. Oke. Orang ingin memakai sesuatu yang unik, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang membuat dirinya berbeda dari sekitarnya. Dan apa yang dipakai oleh kita itu mencerminkan diri kita. Okay. Animorphosa bisa membuat desain yang sangat disuka. Yang tadi kata Pak Imam bahwa Bu Anim ini punya selera yang oke. Kalau dilihat tuh di belakangnya tuh colorful semua tuh. Yeah. Bahkan saya bawa istri saya ke sana. Jadi pengunjung yang datang, bahkan ini bukan cuma sekedar toko, tapi setiap wisatawan yang datang ke Jogja pasti menyempatkan diri untuk datang ke Animorphosa. Tempatnya tuh lumayan jauh di daerah Sleman, agak ke dalam gitu ya. Jadi yang ke sana itu memang orang-orang yang sudah tahu dan memang menjadi pelanggan, ataupun dibawa sama orang-orang yang memang tahu bahwa produknya Animorphosa ini adalah produk yang cocok, fashion gitu ya, selalu update desainnya. Dan bukan cuma baju, saat ini Bu Anim dan Pak Imam sudah mulai mendesain tas. Gitu ya, mendesain produk-produk di luar fashion bajunya untuk berkolaborasi sama koleganya yang punya bisnis tas. Jadi ini satu contoh yang dapat diinspirasikan oleh para. Nggak usah takut untuk berkolaborasi, untuk saling bekerja secara bersama ya. Kalaupun pameran itu bisa sewa boothnya bersama untuk efisiensi, tetapi hasilnya tetap luar biasa karena memang yang datang melihat produknya cocok, ya udah nggak ada masalah harga. Jadi harganya pun nggak murah gitu ya, tetapi orang merasa ini valuable ya, ini harganya pas. Sehingga orang mau membeli. Dan uniknya di Inakraf di hari ini beli, dia bawa pulang ke rumah, dia kasih tahu teman-temannya, saudaranya, besoknya pada datang semua Inakraf untuk belanja lagi produk-produk yang lain. Dan ini luar biasa. Marketing dari mulut nih Coach ya. Iya, tapi Instagramnya juga oke, Pak Imam dan Bu Anim ini dengan Animorphosa. Jadi ini bisa dijadikan contoh bagi UKM yang ingin tumbuh bisnisnya. Oke, saya ke Pak Imam lagi. Pak Imam pengen tahu harganya emang berapa sih?
kisaran rata-rata ya. Iya, harga baju ini baju kan ya? Ya, Bukan ada tas macam-macam lagi ya. outfit. Kalau untuk baju itu rata-rata 250 sampai 500 ya. Oke, itu paling Tapi mahal. jarang sih yang 500, rata-rata itu 250 sampai 450 rata-rata. Oh, 250 sampai 450 ya. Kalau untuk tas itu sudah ini collab sama yang lain gitu. Iya, kita ada betul. collabs Kebetulan dengan kemarin Inakrafon Oktober kita kolaborasi dengan salah satu UMKM Jogja juga yang di usaha tas kulit ya, dengan Raya Stories. Ya. Kita berkolaborasi, kita ingin menunjuk kita sama-sama menunjukkan saling UMKM mendukung UMKM gitu ya. Oke. Maju bersama, Animorphosa sebagai tas Raya Story dan Raya Story maju. Jadi dan alhamdulillah sih berjalan ya. Oke, baik. Nah, ini busana Shibori Animorphosa ini namanya diciptakan sendiri atau gimana ini? Oh iya. Jadi ya itu ide saya juga sih. Jadi itu ada filosofinya. Jadi Animorphosa. Nah, nama panggilan istri saya itu Anim. Nah, Morphosa itu bermetamorfosa. Jadi Anim ya yang bermetamorfosa dari pekerja film ke tekstil. Nah, seperti itu. Shibori itu apa ya? Shibori bereksperimen ini sebenarnya kita tahunya tuh jumputan. Kita tahunya jumputan ya. Terus nah biasa saya tuh suka pamer-pamer di Facebook. Ada yang nanya, itu Shibori ya gitu. Shibori apa? Saya juga masih asing waktu itu ya. Jadi saya browsing, oh ternyata Shibori itu deh. Saya jawab iya gitu. Dan di luar dugaan ternyata dia pesan, dan sejak itu udah mulai dari mulut ke mulut pesanan semakin banyak gitu ya akhirnya. Iya. Ya berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Ini dia bentuk bajunya itu apa aja sih? Duster, outfit, apa ada mungkin kayak jas gitu atau gimana? Oke. Untuk saat ini mungkin sekitar 90% itu lebih ke clothing untuk perempuan, wanita ya. Sisanya itu laki-laki. Dan untuk produk anak-anak kita masih belum karena untuk mengejar kuota tekstilnya kita karena tekstilnya juga kan handmade dan itu butuh mungkin satu baju bisa butuh 2 minggu untuk memproduksinya ya. Dan kita tuh mengajak ya ibu-ibu di sekitar lingkungan kita, saya ajarkan mengikat, saya kumpulkan, saya ajar mengikat dan mereka mengikat gitu ya. Dan kita karena untuk mengejar dan pameran dan lain-lain tuh tidak membatasi mereka untuk kita membebaskan mengikat. Jadi tapi mereka bekerja di rumah karena konsep kita adalah di rumah masing-masing, karena konsep kita kita pingin ibu-ibu itu bisa menghasilkan tanpa meninggalkan tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini menarik nih. Kerja dari rumah ya? Kerja dari rumah semua. Pak Imam, boleh dijelasin misi besar Pak Imam yang kemarin cerita sama saya, boleh dijelasin nih Pak Imam. Aduh, yang mana? Banyak kayak ceritanya ya. Yang ingin memberi makan. Oh iya, oke. Jadi ya itu. Jadi ketika saya pindah dari Jakarta ke Jogja, saya bertekad gitu ya. Saya pengen memberi makan 1000 anak yatim gitu. Wah, saya udah mulai agak berkaca-kaca lagi. Nggak tahu mengabulkan apa yang saya mau gitu ya. Ya mungkin dengan cara ini ya. Dan kebetulan ada beberapa ibu-ibu yang ikut kami itu ya memang janda-janda. Mereka punya anak-anak ya, mungkin begitulah cara Allah menjawab doa saya ya waktu itu ya gitu. Waktu itu dan waktu sekarang ya. Nanti akan kita bahas lagi lebih jauh ya mengenai Shibori ini, baju yang cukup unik ya.
Coach, kita harus break terlebih dahulu. Pak Imam, nanti akan kita lanjutkan lagi selepas informasi yang satu ini ya. Dan pendengar juga yang ingin bergabung bersama kami, silahkan ya untuk bertanya langsung bersama Pak Imam dan Bu Anim, sama Coach Getty juga boleh. Bisa di 352-3172, 384-4545, dan 386-2375. Kami akan kembali. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Terima kasih mendengar, Anda masih terus bersama kami di Energi Sukses Bisnis, dan kita akan bertanya lagi tentunya bersama narasumber kita. Ada pemilik usaha Animorphosa di Yogyakarta, Pak Imam Sudrajat dan Bu Anim yang sudah berbagi informasi. Terus juga ada Coach Getty di sini yang selalu membimbing kita untuk menuju jalan yang benar sebagai pengusaha, gitu, Coach ya. Nah, Bu Anim, Pak Imam masih bersama kami ya? Iya, masih. Ya. Kita penasaran tadi soal perjuangan yang sudah mungkin dilakukan ya sama Pak Imam, Bu Anim ini beralih profesi, apalagi profesinya dari sutradara gitu ya, produser, itu kan nggak gampang gitu ya. Di dunia perfilman menuju ke baju itu kayak apa ya, antara gapnya itu kayak ya beda-beda tipis tapi susah juga gitu. Karena kalau mau main film kan emang butuh baju juga gitu ya, butuh sesuai gitu semuanya ya. Tapi itu nggak gampang. Saya penasaran ini seberapa banyak sih yang sudah menginspirasi mungkin Pak Imam dan Bu Anim ya, pekerjanya udah berapa banyak, terus mungkin ada yang sudah mengundang juga di podcast dan lain sebagainya, terus punya inspirasi yang seperti ini tuh gimana caranya. Kita juga penasaran, pengen berubah juga sebenarnya. Saya jadi penyiar radio berubah jadi desainer kan nggak lucu juga. Tapi nanti ya jawabnya. Kita angkat penelpon dulu, nih ada Bu Dinda di Bogor yang sudah bersama kita. Selamat malam Bu Dinda. Malam Bung Fahmi. Iya, selamat malam. Silakan Bu Dinda. Malam Bu Dinda. Malam Coach, apa kabar Coach? Baik, selalu semangat. Semangat dong. Apalagi di apa namanya, didampingi dengan luar biasa, desainer yang luar biasa. Boleh ya Bang menyapa dulu ya. Boleh, ya, silakan. Dan Pak Imam dengan Ibu Anim. Ibu Anit. Anim. Bu Dinda, salam kenal. Ya, selamat malam. Dari opening sampai ikut senang deh. Ke Pak Imam. Iya. Desainer, sebagai desainer, inspirasi langsung dari istri tercinta. Kolaborasi yang keren ya, Coach Getty ya, ikut seneng dengernya gitu. Ikut bahagia begitu ya. Jadi menggambarkan sendiri bagaimana produk, satu produk tapi hasil dari kolaborasi suami istri begitu. Nah, yang jadi pertanyaan ke Pak Imam dan Ibu Anif ya. Mohon maaf kalau salah sebut nama Ibu Anif ya. Apa ya, dari cerita tadi itu saya belum dengar kan sudah bagus ya, pemasaran sudah bagus, yang peminatnya juga berbondong-bondong begitu ya. Setelah bertemu dengan Coach Getty, perkembangan apa yang didapat itu? Terus pertanyaan ke Coach Getty nih, Coach Getty. Ya Bu. Harus ada pertanyaan ke Coach Getty nih. Coach Getty kan juga belanja ya, beli ya, borong gitu ya. Apa sih yang menurut istri Coach Getty itu, ini produk dari Pak Imam dan Ibu Anif ini kok lain dari yang lain? Ini apanya, bahannya kah? Atau kah yang klik banget ke badan itu dipakai itu enak gitu. Satu aja aku punya. Ya, nggak tahu ini produknya ini atau produknya Pak Imam dan Ibu Anif atau bukan ya? Karena saya pakai baju ini rok ini berbentuk sepan. Tapi bentuknya kalau dipakai itu sama dengan kita pakai kebaya Bu Anif dan Pak Imam. Ada wirongnya, tapi itu rok gitu. Dan saya klik benar dengan
gitu, batik begitu ya. Dan itu aja sih sebetulnya cerita sedikit dan pertanyaan. Teleponnya, terima kasih banyak. Selamat Terima malam. kasih Bu Dinda. Selamat malam, Bu Dinda. Nah, Coach, saya ke Coach dulu. Sebenarnya itu pertanyaan saya sih ya. Saya pengen nanya juga apa yang ngebedain gitu kan dengan produk lainnya gitu. Tapi kalau yang tadi sama Coach, kenapa sih istrinya juga beli, apa yang bedain? Silakan. Coach. Nah, jadi ada kalau saya seorang coach, saya ada pola bagaimana orang itu akhirnya tertarik untuk membeli. Yang pertama, ada attraction ya, atau ada hal yang membuat dia tertarik di awal dia melihat. Itu bisa warna, itu bisa bentuk gitu ya. Dan itu bisa sesuatu yang berbeda. Itu attract. Yang kedua, dia jadi interest untuk mencoba. Ini kayaknya kalau kita coba dia dipakai gitu ya, interest. Begitu dipakai, kok rasanya enak, kok rasanya cocok, kan gitu kan? Berarti timbul poin ketiga kalau kita jualan tuh ya, setelah attract, setelah interest, tertarik, baru desire, berhasrat. Setelah berhasrat baru tanya, Bu, ini enak dipakai saya, cocok nggak? Cocok gitu ya. Tanya suami dulu. Suami saya mah jawabannya pasti sama gitu. Bagus gitu. Yang mana warnanya saya tunjuk dan benar itu istri saya yang suka. Baru yang terakhir action, AIDA. Attract, interest, desire, action. Akhirnya dibeli. Jadi teman-teman UKM itu harus coba lihat. Ini produk yang saya buat membuat orang attract nggak? Membuat orang interest nggak? Interest itu lebih dalam dari attract. Kalau attract itu baru terlihat, tapi kalau interest itu orang itu coba enak, orang itu lihat pantas, orang itu tanya ke orang lain, wih bagus ini, gitu ya. Itu udah interest. Tapi untuk desire itu butuh lebih dalam lagi. Dia coba nyaman karena baju ini akan dipakai. Panas enggak di situasi Indonesia yang sangat hot ya. Oh, ini enak dipakai sebagai outing. Akhirnya orang beli. Jadi ciptaan produk dari Animorphosa itu bisa membuat 4 poin itu ada. Gitu. Itu kalau dari teorinya saya gitu ya. Dari teori dan dari teori istri ya. Iya. Nah, dan itu saya biasanya pada saat materi tentang bagaimana membuat sebuah produk, itu para UKM yang saya dampingi, saya jelaskan hal itu. Ada yang mungkin belum memiliki 4 faktor ini, mereka memperbaiki dan mereka merubah pola produknya, kualitasnya, tampilannya seperti itu. Dan jadi lebih bagus lagi tentunya. Nah, kita ke Pak Imam dan juga Bu Anim. Ya. Bukan Bu Anis tadi. Bu Anim ya. Nah, pengen tahu juga tadi kalau setelah ketemu Coach Getty itu apa yang berubah tadi gitu ya, pertanyaannya kurang lebih dari Bu Dinda. Apa nih yang berubah nih? Apakah dari 250 ke 400 bisa jadi 1M gitu? Amin, diaminin aja ya. Iya, amin. Udah. Oke. Ya, luar biasa, saya senang sekali ketemu Coach Getty karena sebenarnya Animorphosa itu kan sudah berjalan sebelum ketemu Coach Getty, tetapi setelah ketemu Coach Getty kita panik. Ternyata banyak cara berbisnis kita yang kayaknya nih harus banyak dibetulin nih gitu. Kayaknya kita harus ternyata semua yang sudah diajarkan Coach Getty ke kami itu sebenarnya sudah kami jalankan, tapi kami tidak sadar dan kami tidak tahu gitu. Jadi sekarang target kami adalah untuk lebih menjaga supaya Animorphosa itu tetap konsisten tumbuh ya, stabil, konsisten ya, dari manajemennya, dari cara penjualan, cara kita berkonten, cara bagaimana SPG berbicara ke customer, gimana cara berproduksi, dan itu banyak sekali ya ilmu dari Coach Getty yang akhirnya itu jadi kayak pencerahan ke kita untuk jadi lebih baik lagi gitu. Tapi target untuk saat ini kita adalah memperbaiki dan menjaga keberlangsungan usaha kita aja, karena saat ini kami jadi untuk di workshopnya sendiri kami ada 4 pegawai, tapi yang ada 4 mitra yang kami bangun
dari ibu-ibu itu di luar. Jadi kalau totalnya tuh sekitar ada 60 ibu-ibu yang mendoakan kita dan 60. berharap banyak sama kita. Luar Gitu. biasa. Ya. Jadi setelah ketemu Coach Getty lebih terstruktur gitu semuanya Lebih dengan baik. terstruktur, betul, Iya. betul maksudnya. Betul, Iya. ya. Oke. Pekerjanya ada 60 ya Coach ya. Jadi Ya. banyak sekali ya. Jadi seperti Pak Imam ini, Bu Animorphosa, ini harus kita lihat menjadi prioritas untuk kita bantu, untuk ekonomi masyarakat tumbuh. Iya. Kalau bisnis yang besar, ya mereka sendirian dengan karyawan. Tapi ini mitra, bukan karyawan. Ini mitra. Karyawannya sendiri cuma 4 orang untuk jualan, untuk ngatur sistem kerja gitu ya. Tapi yang menarik buat saya adalah punya target 1.000 anak yatim dan sekarang sudah sampai 60 ibu-ibu. Kalau 60 ibu-ibu rata-ratanya anaknya itu 2, sekarang udah 120. Plus ibu itu udah 180. Berarti tinggal... Wah, insya Allah 5 kali lipat lagi, 6 kali lipat bisa dapat. Apalagi hari ini siaran di RRI ini yang dengerin seluruh Indonesia nih pesanan bisa langsung menuju nih ke Animorphosa di IG-nya gitu ya. Iya. Jadi luar biasa ya perjalanan dari Animorphosa sendiri. Tapi saya pengen tahu sebenarnya kalau bisnis baju ya khususnya ya yang digelutin. Tadi kan perbedaannya apa sih? Tadi kan pertanyaan Bu Dinda tuh kan ke Coach Getty. iya. Saya pengen tanyanya ke Pak Imam lah. Apa sih yang membedakan si Bori ini dengan Animorphosa ini dengan baju-baju lainnya gitu ya? Karena kalau sekilas orang nggak tahu gitu kesannya kayak batik gitu. Padahal bukan gitu kan. Iya. Apa aja sih Pak Imam? Oke. Yang membedakan ya. Jadi gini, kelebihan kami itu jujurnya ya, kami itu dulu tukang belanja. Jadi kami tahu kualitas seperti apa yang mau kita beli, harga berapa yang mau kita beli. Jadi kita tuh cukup kuat untuk hal kurasi barang bagus gitu. Jadi ketika kita membuat produk sendiri, kita tahu produk model apa yang akan kita jual untuk customer kita, dan kita tahu pasar kita tuh siapa, karakter apa yang mau kita buat. Itu bahkan sampai kita memutuskan untuk custom sendiri, dan itu cuma punya Animorphosa. Dan Gitu. itu mungkin salah satu yang membedakan Animorphosa dengan yang lainnya itu di tekstilnya. Tekstil. Dan motif-motif ini lahir dari tangannya Pak Imam yang diajarkan ke ibu-ibu yang mitra kami. Jadi emang benar-benar motifnya Animorphosa itu ya lahir dari tangan Pak Imam ya. Itu yang membedakan dengan batik atau fashion yang lainnya. Iya, Dan kain, kalau kami itu kelebihan Animorphosa itu ya salah satunya di tekstilnya. Tekstil kami itu ringan, adem, dan bisa testimoni dari customer kami. Jadi ketika memakai produk baju Animorphosa itu buat orang yang kurus, dia akan menjadi kalau dipakai untuk orang yang size-nya agak besar gitu, XL itu dia akan melangsingkan gitu. Itu salah satu kelebihan tekstil di Animorphosa fashion ini ya. kami. Jadi pernah ada cerita lucu. Jadi Animorphosa itu mempersatukan customer gitu. Jadi ketika waktu itu di Jogja ada acara di mana, di Rambanan ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi waktu itu ada antrian toilet. Nah, yang antri itu semua pakai baju Animorphosa, dan mereka dengan PD-nya foto bareng ketawa ketiwi kayak saling kenal gitu. Jadi Animorphosa itu mempersatukan customer gitu, dan dengan bangga mereka share ke kita gitu. Itu lucu. Dan mereka itu saling ada kayak keterikatan emosi gitu sebagai pecinta Animorphosa.
meskipun mereka nggak kenal, ketemu di jalan gitu udah langsung, hey Animorphosa ya. Iya, Oh, betul. Dan mereka selalu foto gitu ya, foto Baik. dan ya, dikirimkan ke Foto kami. bareng gitu. Padahal mungkin mereka nggak kenal gitu. Tapi karena Iya. pakai baju sama-sama pakai baju Animorphosa, mereka foto bareng itu Iya, udah iya. berapa kali kejadian itu. Baik, kalau begitu nanti akan kita lanjutkan lagi ya obrolan ini di sesi terakhir. Coach, Yes. kita break sebentar dulu. Yes. Dan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga nanti bisa bergabung di 352-3172. Selepas informasi yang satu ini. Sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000 Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Pendengar, kita sampai juga di sesi terakhir ya di Energi Sukses Bisnis bersama Coach Getty dan juga ada Pak Imam di sana dan juga Bu Anim ya selaku dari founder Shibori Animorphosa ya Pak Coach ya. Ya. Kita sampai saya nggak terasa ya cepat sekali ya waktu ya. Saya mau ke Pak Imam dan Bu Anim dulu ya Coach ya. Yes. Pak Imam dan Bu Anim, apa harapan mungkin terakhir yang belum tercapai selain tadi dari 1000 anak yatim ya? Ya. Terus sampai sekarang sudah ada 60 orang gitu ya. Mau seperti apa lagi mungkin yang ingin dicapai dan keinginannya apa? Mungkin akan go internasional gitu ya? Atau mungkin juga ingin membuka pameran tersendiri, fashion show, bisa saja Coach ya? Yes. Apa keinginannya? Yang saat ini kami lakukan ya, yang pertama tadi ya, kan sejak kenal Coach Getty itu kita sedang proses memperbaiki apa yang kita jalani sekarang. Nah, berikutnya kita akan mau, jadi kita tuh punya banyak ide sebenarnya ya untuk apa? Untuk direalisasikan ya. Nah, mungkin next kita akan coba untuk membuat produk batik ya, produk batik ala-ala kami. Yang mungkin juga bisa akan membuka lapangan pekerjaan baru buat lingkungan sekitar kami. Terus kita juga mungkin membuat itu lebih serius lagi untuk produksi limbah tekstil kami dan jadi setiap ide ide kami pasti kerja baru gitu, mungkin itu sepertinya itu 5 kita ya nanti ya. Ya, selain Bisa menyambut mengolah sisa-sisa tekstil, sisa-sisa tekstil kami untuk apa? Diolah menjadi produk yang berkelanjutan ekonomi dan yang akhirnya kita membangun mitra baru lagi untuk untuk yang sisa-sisa tekstil kami. Oke ya. Selain dari tahun 2025 menyambut nanti Lebaran juga pasti banyak orderan nih ya. Ada Inakraf juga katanya kan ya? Amin. Gimana? Ada Inakraf Ada Inakraf di tahun 2025 di dekat-dekat sebelum Iya, Lebaran, Februari sebelum ada Lebaran kan? Februari. Iya, Iya, udah persiapan berarti sekarang ya. sudah masuk persiapan. Baik kalau gitu Pak Imam dan Bu Anim terima kasih atas ceritanya. Kalau Coach Getty mungkin Ya. terakhir Coach Jadi closing gini. statement. Yang namanya Animorphosa ini bukan ngebuat baju, tapi membuat hasil karya dalam bentuk baju. Oke. Ya, dan Animorphosa ini yang menarik, Pak Imam ini memiliki ide yang luar biasa sampai sampah industrinya pun dia pikirin jadi produk. Saya pernah dikasih, Coach ini untuk Coach Getty apa nih? Ini kalung. Oh, kalung dari mana nih? Ini debunya, debunya dibikin sama Pak Imam dikumpulin, dijadiin resin jadi kalung. Logonya logo Animorphosa. Jadi ini suatu inspirasi bahwa kalau semua orang memiliki ide, semua orang memiliki desain kreatif yang bisa dia buat untuk menjadi pekerjaannya. Nggak ada orang susah di dunia ini. Iya. Semua orang bisa berkarya, yang penting dia percaya diri, dia memiliki inovasi, dia punya ide, dan dia lakukan. Insya Allah uang akan dia dapat. Iya. Jadi orang susah itu adalah orang yang mungkin belum memiliki ide cemerlang untuk dia menjalankan kehidupannya dengan jauh lebih baik ke depan.
Ya, sehingga dengan dia punya ide, dia punya kemauan untuk melakukan. Insya Allah kita diberi rezeki dan uang datang kepada kita. Itu pesan saya. Insya Allah kita semua mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dengan bersama membantu orang lain di sekitar kita untuk tumbuh potensi sehingga mereka bisa menghidupi keluarga mereka dan diri mereka. Sekian dari saya, sukses luar biasa buat Anda semua. Baik, terima kasih Pak Imam, Bu Anim, sukses terus tentunya untuk Animorphosa. Dan terima kasih Coach Getty. Terima kasih Minggu Bung depan Fahmi. kita akan ketemu lagi. Insya Allah. Demikian pendengar dan juga pemirsa RRNet, perbincangan kami di Xpis untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Kita akan jelang Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa.